Ya, coba kita lihat Matius 17 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ya. Matius 17 ayat 1 sampai 5 dikatakan, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah akan dia. Nah, okay. Roh Musa dan roh Elia yang pada waktu kejadian tersebut itu sudah meninggal dunia. Ya, Musa dan Elia sudah meninggal dunia. Ya, dari dalam kejadian yang ditulis dalam Matius 17 itu. Ya. Roh Musa dan Elia dikatakan sedang berbicara dengan Tuhan Yesus yang adalah Allah. Harus ingat ya. Jadi roh Musa dan Elia sedang berbicara dengan Tuhan Yesus yang adalah Allah. Mereka kira-kira berbicara tentang apa? Ya berbicara tentang rencana Tuhan Yesus naik ke atas salib untuk menebus umatnya yang berdosa itu. Ya, Roh Musa dan Elia tidaklah berbicara kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang pada waktu itu masih hidup di dunia ini. Ya, Roh Musa dan Elia itu hanya bicara dengan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Allah. Roh Musa dan Elia tidaklah berbicara dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ya, yang waktu itu masih hidup di dunia ini. Ya, kita bandingkan Yesaya 8 ayat 19 dikatakan. Dan apabila orang berkata kepada kamu, Yesaya 8 ayat 19 ya. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada para arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit. Maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Nah, itu pertanyaan. Haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Ya, nggak perlu dan memang tidak ada itu ya jalannya ke situ ya. Oke. Nah, kembali kepada berita dari Lazarus dan si kaya tersebut. Nah, catatan, bukan berarti Tuhan membenci orang kaya loh. Karena kalau kita lihat dalam Lukas 8, pada waktu Yesus melayani di dunia ini, ada beberapa perempuan yang kaya yang mendukung pelayanan Yesus. Lukas 8 itu ayat 1 sampai 3 ya. Jadi Tuhan tuh nggak membenci orang kaya. Tapi karena ia, yaitu si kaya itu, selagi masih hidup di dunia ini, tidak percaya pada Tuhan. Sehingga ya dia berdosa ya dia nggak diselamatkan. Begitu maksudnya. Tapi ada banyak orang kaya yang percaya pada Yesus yang diselamatkan. Tapi ada juga sebagian orang miskin yang nggak percaya Yesus yang nggak diselamatkan. Itu penting sekali ya. Nah, jika roh si kaya yang sudah di neraka itu masih bisa kembali ke rumahnya di dunia, dia tidak perlu minta pertolongan kepada Bapak Abraham untuk mengutus Lazarus. Itu ya. Sekali lagi, jika roh si kaya yang sudah di neraka itu masih bisa kembali ke rumahnya di dunia ini untuk berkunjung kepada 5 saudaranya dan memberitakan kepada 5 saudaranya, bertobat kalian, jangan sampai kalian ikut bersama dengan aku di neraka. Kalau itu terjadi, maka roh si kaya itu nggak perlu minta pertolongan kepada Bapak Abraham untuk mengutus Lazarus. Lihat Lukas 16 ayat 27 sampai 29. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapak, ya, supaya engkau menyuruh Lazarus ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Ya, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Oke.
Ya. Nah, roh Lazarus, roh Lazarus juga tidak diutus oleh Abraham untuk datang ke rumah kelima saudara si kaya yang masih hidup di dunia ini. Jadi roh si kaya yang sudah di neraka dan juga roh Lazarus yang sudah di pangkuan Abraham tidak diutus ya untuk menginjil kepada orang, kepada lima saudara daripada si kaya itu. Ya memang karena memang roh orang yang sudah meninggal dunia, baik yang sudah di surga maupun yang di neraka, nggak akan kembali ke dunia ini lagi, nggak akan kembali ke dunia ini. Ya. Nah, lihat kitab Kejadian pasal 4 ayat 8 sampai 10. Kitab Kejadian 4 ayat 8 sampai 10. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Firman Tuhan ya. Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu, darahnya Habel itu, berteriak kepadaku dari tanah. Tidak dikatakan darahnya Habel berteriak mengganggu Kain yang sudah membunuh dia. Tidak. Kalau itu terjadi, berarti kita percaya masih ada roh gentayangan. Orang yang sudah dibunuh itu gentayangan. Tidak ya. Tidak dikatakan demikian. Tapi darah adikmu itu berteriak kepada Tuhan dari tanah. Memohon apa? Memohon keadilan. Dia berteriaknya kepada Tuhan. Bukan mengganggu Kain lagi. Bukan. Ya, yang penting sekali. Oke, selanjutnya. Arwah Habel yang telah dibunuh oleh Kain tidak datang untuk mengganggu Kain yang telah berbuat jahat kepadanya itu. Tapi dia, yaitu rohnya Habel itu, mengadu kepada Tuhan. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Itu kata firman Tuhan. Jadi jangan percaya kepada cerita-cerita dari sebagian orang tentang arwah-arwah dari orang yang sudah meninggal yang gentayangan kata mereka. Nah, apalagi kata mereka kalau perempuan-perempuan tertentu meninggal pada waktu sorry ya, pada waktu melahirkan katanya jadi kuntilanak katanya gitu, itu kan kata orang, nggak benar itu ya, nggak benar itu ya. Jadi jangan percaya pada cita-cita dari sebagian orang tentang arwah-arwah dari orang yang sudah meninggal yang gentayangan. Mereka adalah roh-roh anak buahnya setan. Setan tuh cuma satu loh, cuma satu ya, ya. Roh anak buahnya setan tuh banyak ya. Itu yang namanya the demons itu, demons, roh-roh jahat. Ya, banyak ya. Oke ya. Jadi roh-roh jahat itu bisa menyamar seperti orang-orang tertentu yang mereka mau samar, bisa saja ya. Mereka adalah roh-roh anak buah setan yang gentayangan itu. Seperti yang tercatat dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, roh-roh jahat itulah yang bisa menyamar, ya, menjadi seperti orang-orang tertentu yang katanya sudah meninggal itu, ya gitu ya. Tapi roh orang yang sudah meninggal, yang sudah percaya Yesus, ya rohnya sudah ada di surga. Roh yang belum dari orang yang belum percaya Yesus, ya rohnya sudah masuk neraka. Ya, gitu ya. Nggak gentayangan. Yang gentayangan adalah roh-roh jahat, anak punya setan. Ya, kita usir saja dalam nama Tuhan Yesus. Ya, biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari, silakan Feby. Mungkin ada pertanyaan. Baik. Terima kasih Pak untuk bagian yang sangat penting yang belum pernah dibahas di Bara secara khusus begitu ya, dan juga ini menjadi pertanyaan dan jawaban bagi teman-teman yang sudah bertanya kepada kami, dan puji Tuhan beberapa waktu belakangan juga Pak
Robi Setiawan sudah menyampaikan tentang tema apa arti memberitakan Injil kepada orang mati, dan ini sangat berkesinambungan. Nah, ada beberapa pertanyaan dan juga di malam hari ini, Pak, berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan pengampunan setelah kematian. Ketika bagaimana kita menjawab, ada orang-orang yang berpikir begini, Pak, bahwa ya, pada akhirnya tetap pengampunan itu akan diberikan meskipun ketika seseorang itu meninggal nanti dia mengalami satu apa ya namanya punishment atau hal-hal hukuman yang harus ditanggung karena segala perbuatannya di muka bumi ini. Lalu setelah masanya cukup, dirasa cukup oleh Tuhan, lalu pada akhirnya akan diterima oleh Tuhan, Pak, begitu. Nah, ini cukup banyak di kalangan anak muda yang berpikir sampai akhirnya mereka berpikir ya udah nggak apa-apa, kalaupun nanti disiksa dalam tanda kutip, pada akhirnya toh ujung-ujungnya meskipun mungkin 1000 2000 tahun, tapi ujungnya akan kepada Tuhan. Bagaimana, Pak, menanggapi hal ini? Iya, itu kepercayaan demikian sebenarnya kita tidak dapatkan dalam Alkitab. Itu mungkin kepercayaan daripada sebagian orang yang mereka sebut dengan api penyucian. Jadi bagi orang-orang tertentu yang hidupnya mungkin dianggap belum suci, ya, lalu kemudian mereka roh-rohnya itu masuk di api penyucian dulu. Berapa lama nggak tahu. Kalau sudah oke, udah lulus, ya mereka keluar dari api penyucian. Purgatori itu ya, purgatori. Itu tidak ada dasar Alkitabnya, tidak ada. Ya, jadi kita nggak percaya itu. Dan kita kembali kepada back to the Bible saja, kembali kepada firman Tuhan. Orang itu dipanggil Tuhan, maksudnya meninggal dunia. Kalau dia percaya Yesus, rohnya langsung masuk surga. Tubuhnya ya dikubur, nanti satu kali tubuhnya akan dibangkitkan pada waktu Yesus datang kedua kali. Dan bagi orang yang nggak percaya Yesus, ya rohnya sudah masuk neraka. Rohnya sudah masuk neraka. Ya, sudah tidak lagi ada kesempatan untuk diselamatkan. Kalau detik orang itu sudah dipanggil Tuhan, maksudnya sudah meninggal dunia, ya rohnya sudah masuk neraka, ya, Ya. gitu. Ya saya pikir Oke. demikian, ya. Baik. Terima kasih, Pak. Jadi menegaskan Hmm. bagian ini ya. Jadi kembali kepada Alkitab apa yang sudah dijelaskan Pak Robi, dan saya sangat-sangat setuju akan hal itu. Nah, itu apakah ini juga berkaitan bisa menjawab demikian, Pak? Itu artinya kalau ada pengampunan setelah kematian, bukankah menjadi percuma kematian Kristus, kedatangan dan kematian Kristus di muka bumi ini, Pak? Ya, memang firman Tuhan nggak ada yang mengatakan bahwa ada pengampunan setelah kematian. Ya, pengampunan diberikan kepada orang yang masih hidup. Maka itu seseorang yang pada waktu masih sehat, dia keras hati, dia sombong, lalu Tuhan izinkan dia mengalami sakit dan sakit yang keras sekali, ya. Saya pernah beberapa kali mengalami, saya nggak melayani, maksudnya nggak tahu Feby ya, melayani orang-orang yang sedang sakit keras, kemudian saya bisikan di telinganya, Bapak, Ibu, percaya Tuhan Yesus Juru Selamat. Dia uh, kemudian ayo doa ya, doa sama-sama saya ya, ditirukan dalam hati, saya bilang, ditirukan dalam Hmm. hati. Dan puji Tuhan, waktu saya doa, dia ngoroknya berhenti, berarti dia Oh. nirukan dalam hatinya, ya. Kemudian waktu sambil doa itu nangis dia, nangis dia. Ya, puji Tuhan ya. Dan akhirnya ya setelah doa itu, lalu besoknya dia dipanggil Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hmm. Jadi ada kesempatan. Saya percaya ada sebagian orang yang masih diberikan hak istimewa seperti ini, seperti Ya, penjahat yang di sebelah Yesus yang bertobat ya hanya beberapa jam sebelum 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 meninggal dunia. meninggal. Tapi Ya. jangan saudara mengambil itu jadi patokan. Jangan jadi patokan. Itu adalah keselamatan, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi orang Ya, tertentu ya. ya. Diberi Ya. kesempatan seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih, setuju, Pak. Itu jangan jadi kesempatan. Ya udah nggak apa-apa. Nanti saya matinya sama seperti penjahat yang di sebelah Yesus. Yang penting melakukan banyak Ya. dosa dulu. Baik. Baik. Oke. Baik. Ini pertanyaan selanjutnya begini, Pak. Tadi berkaitan dengan arwah-arwah ya, dengan
berdoa kepada arwah-arwah, juga berharap arwah-arwah mendoakan kita. Nah, dalam praktek kehidupan orang Kristen di Indonesia gitu, Pak, ada beberapa rekan saya yang cukup kesulitan untuk memberitahu kepada keluarganya untuk dalam tanda kutip menghentikan praktek-praktek seperti itu yang sebenarnya mereka sebenarnya begitu ya secara kepercayaan sudah menjadi orang Kristen. Tapi ternyata dalam praktek kehidupan sehari-hari ketika bertemu dengan budaya-budaya tertentu atau praktek-praktek di dalam kehidupan mereka bermasyarakat, nah ini seringkali jadi satu-satu yang berbenturan begitu Pak. Nah ada rekan-rekan yang menanyakan bagaimana Pak caranya untuk memberitahu secara pelan-pelan atau bagaimana caranya untuk memberitahu kepada orang tua atau keluarga di kampung gitu ya, yang melakukan praktek-praktek berdoa kepada arwah-arwah misalnya ke makam atau ke tempat-tempat yang dikenal sebagai tempat keramat begitu Pak. Iya, kalau kita lihat firman Tuhan, sebenarnya saya tunjukkan ya, eh, Baik, Pak. Ibrani 12 ya, coba saya bukakan Ibrani 12 ayat 1 ya. Ya. Nah, kita baca Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang dibajukan bagi kita. Ya. Ini Ibrani 12 ayat 1. Tapi sebelumnya Ibrani 11 itu penulis kitab Ibrani berbicara tentang pahlawan-pahlawan iman yang sudah mendahului. Mereka setelah mendahului, rohnya sudah ada di surga bersama-sama dengan Tuhan ya. Mereka dikatakan bagaikan awan yang mengelilingi kita. Mereka nggak lagi berkomunikasi dengan kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan mereka, tapi mereka menyaksikan aja. Mereka dikatakan bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi mereka hanya menyaksikan bagaimana kita yang masih hidup berjuang bersama dengan Tuhan dalam hidup kita, terus berjuang setia ya. Ya mereka menjadi saksi saja, terus menyaksikan hidup kita. Mereka tidak berkomunikasi dengan kita pun tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Begitu saja ya. Nah, jadi arwah itu, mengapa kita berdoa kepada arwah? Itu satu hal yang aneh ya. Berdoa kepada Sang Pencipta dong. Pada orang kita berdoa kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menolong kita untuk menguatkan kita untuk terus hidup setia kepada Tuhan. Itu saja. Jangan berdoa kepada arwah. Berdoa kepada Sang Pencipta di dalam nama Tuhan Yesus. Itu penting ya. Ya. Baik. Ini sebenarnya ada pertanyaan yang seharusnya sudah dijawab tadi ya oleh Pak Robi. Kalau ada mau menambahkan sedikit Pak, ini ada dari Ibu atau Saudari Ratna Surbakti. Selamat malam Pak, bagaimana kalau ada pendeta yang katanya dapat memanggil arwah orang yang sudah meninggal dan menyampaikan pesan kepada orang yang ditinggalkan? Menurut Bapak apakah ini benar? Nah, kalau saya tangkap dari jawaban Pak Robi pasti seharusnya salah, tapi mungkin ada tambahan sedikit Pak berkaitan dengan ini. Cukup unik ini sebenarnya kalau pendeta begitu. Itu saya pikir sudah campuran. Saya bilang sinkretisme itu Pak Pendetanya. Atau mungkin dia belum ngerti firman Tuhan secara benar, terus campur baur dengan kepercayaan lamanya. Kemudian dia ngomong, ya, saya berdoa begitu kepada para arwah. Itu nggak benar ya, tidak benar. Kita nggak bisa berhubungan dengan mereka lagi. Mereka pun tidak bisa berhubungan dengan kita. Kalau ada orang tertentu berkata, aku lihat orang itu kembali lagi atau datang, itu semua yang penampakan itu mungkin pertama halusinasi orang itu mungkin. Yang kedua, itu roh-roh jahat yang menyamar seperti orang yang sudah meninggal itu. Roh jahat yang menyamar. Jangan lupa loh, iblis dan roh-roh jahat itu suka menyamar dia. Itu kita lihat saja dalam 2 Korintus pasal 11, suka menyamar. Bahkan malaikat terang pun disamar oleh iblis, ya, gitu ya. Jadi jangan, kita kembali back to the Bible
Ya, kita jangan percaya pada hal-hal gitu. Percaya pada Tuhan Yesus saja, kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus menolong kita, ya, gitu. Baik, baik. Baik, Pak. Hmm. Ini ada pertanyaan kita yang mungkin terakhir begitu ya. Meskipun Hmm. ada pertanyaan yang belum tidak ada hubungan dengan pengampunan, tapi kalau ada waktu saya akan bacakan. Sebenarnya ada dari, nah ini Pak, tadi agak sedikit kembali ke belakang. Pak, saya pernah ikut pendeta, saya menginjili orang yang koma. Malamnya saya bermimpi orang itu sudah sehat dan pakai baju putih. Ternyata pas saya terbangun malam itu, saya telepon orang itu sudah meninggal. Apakah artinya itu sudah terima Tuhan, Pak? Ya, saya tidak tahu karena tiap orang ada juga saya ada juga yang diberikan karunia tertentu seperti itu ada. Hmm. Nah, bisa bisa juga semacam itu semacam pertanda bahwa orang tuh sudah percaya Tuhan Yesus sekarang ya puji Tuhan ya. Ya, Tapi sekali lagi penglihatan tuh kan sifatnya subjektif. Penglihatan itu sifatnya subjektif. ya, Percaya pada yang objektif. Objektif apa? Ya firman Tuhan. Itu saja. Firman Tuhan itu yang mutlak. Firman Tuhan berkata, yang percaya Tuhan Yesus diselamatkan. Itu ya, amin. Yang percaya pada Yesus, penjahat yang di sebelah Yesus yang disalibkan tuh, sebelum hanya beberapa jam sebelum meninggal dunia diberi kesempatan untuk bertobat ya dan Tuhan Yesus berkata pada hari ini juga kamu bersama dengan aku di Firdaus ya itu ya. jadi gitu. Ya oke. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Robi untuk malam hari Mm-mm. ini. Dan sebenarnya Ya, ada satu pertanyaan Pak terakhir ini, ya, meskipun ya. mungkin belum tidak begitu berhubungan dengan tema hari ini, tetapi boleh saya tanyakan ya Pak. Hmm. Dari Tiur Magdalena Tobing, mohon maaf, mungkin pertanyaan saya tidak ada hubungan dengan pengampunan. Pertanyaan saya, jadi Yohanes 14 ayat 3 bahwa Yesus akan membawa kita ke tempatnya setelah ia datang kembali. Berlaku untuk tubuh kita saja setelah kematiankah atau bagaimana, Pak? Oh, Yohanes 14 ayat 3 ya. Coba saya bacakan ya, Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi dari ke situ, maksudnya waktu Yesus naik ke surga ya, Ya, setelah ya ini 2000 tahun menyediakan yang lalu. tempat. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu di surga ya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi yang ditanyakan apa ya? Jadi apakah itu tubuhnya, tubuh kebangkitannya atau bagaimana? Atau tubuh semuanya, tubuh kebangkitan atau hanya roh saja, Pak? Oh, tubuh kebangkitan kan nanti waktu Yesus datang kedua kali, semua orang akan, maksudnya yang percaya Yesus, ya diberikan tubuh kebangkitan ya, gitu ya. Tapi tentang janji Tuhan ini, ya, menyediakan tempat apa gitu dan telah menyediakan tempat bagimu itu kan surga tuh. Itu Hmm. roh orang percaya pada Yesus, walaupun Hmm. beliau belum datang kedua kali, rohnya kalau orang tuh meninggal dunia, rohnya sudah tempatnya yaitu di surga, ya. Dan dikatakan, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Ya. sekali lagi, orang yang percaya pada Yesus, kalau kita dipanggil Tuhan, roh kita sudah akan bersama dengan Tuhan di surga. Dan nanti pada hari kiamat, Yesus datang kedua kali, kita akan diberikan tubuh baru, yaitu tubuh kebangkitan. Dan roh kita yang di surga itu yang akan bersatu dengan tubuh kita yang sudah dibangkitkan itu. Ya, Oh, oke. oke. Hmm, Baik-baik. hmm. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan tadi roh itu, Pak, apakah orang percaya itu bisa melihat roh-roh dalam tanda kutip roh-roh jahat, Pak? Karena ada pertanyaan begini, Pak, kalau ada hamba Tuhan yang bisa melihat roh jahat ada di rumah, di sana, di sini, itu bagaimana ya? Bukankah setiap orang percaya Yesus sudah tidak bisa melihat roh-roh, Pak? Itu ya juga tidak demikian, tidak seperti yang terakhir itu bukan. Ada orang tertentu yang diberikan karunia tertentu yang Karunia. khusus itu. Jangan Oh, lupa oke. loh, kita ingat Efesus 6 ayat 12. Di sekeliling kita tuh banyak sekali roh-roh jahat. Puji Ya. Tuhan, kalau kita nggak bisa lihat roh-roh itu. Kalau kita nggak bisa lihat roh-roh itu, kita puji Tuhan juga loh. Karena apa? Kalau bagi orang tertentu yang bisa melihat roh-roh seperti itu,
mereka ada sebagian yang takut banget loh, takut banget. Iya, Wah, betul. saya pernah melayani ada satu remaja ya, ditanya, coba di depan gereja tuh, itu di depan gereja, di seberang gereja maksudnya, di pohon itu ada yang bergelantungan gitu ya. Saya pun nggak pernah lihat, saya nggak pernah lihat, tapi dia bisa lihat. Ya mungkin itu satu karunia tertentu bagi dia ya. Tetapi bagi orang seperti itu, pertama-tama yang mereka katakan, pertama-tama waktu saya ngeh dan sadar bahwa saya punya karunia gitu, saya takut. Akhirnya Hmm, ya, saya bilang, ingat kitab 1 Yohanes. Ingat selalu, roh yang di dalam kamu, yaitu Roh Kudus, lebih besar daripada ya. roh-roh yang ada di dalam dunia. Jadi Roh Kudus lebih besar daripada roh-roh jahat itu, gitu ya. Jadi jangan kamu takut, ya gitu ya. Jadi bagi orang Ya. tertentu yang punya karunia seperti itu, pertama takut banget ya, karena dia bisa melihat roh-roh seperti itu ya. Ya, lebih baik kita yang normal-normal aja lah, kita hanya melihat Karunia khusus ya, gitu Pak ya. ya, buat Iya, mereka. iya, 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 iya. Ya, baik. Baik, Oke. baik. Nah, Wah, terima kasih Pak Robi malam hari ini ya, menjawab ya. pertanyaan, bahkan Hmm. pertanyaan-pertanyaan praktis dari rekan-rekan, karena memang ini banyak hal yang terjadi berkaitan dengan, dan berkaitan dengan roh-roh itu sangat menarik untuk dibahas begitu ya, apalagi kita di Indonesia yang masih begitu kental dengan hal-hal seperti itu. Tapi kembali lagi, satu prinsip yang saya terima hari ini adalah kembali kepada Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab Hmm. itulah yang akan terus menjadi pegangan dan Ya, kepercayaan kita. ya, Karena betul, betul. banyak hal subjektif yang uh, bisa membuat kita bingung. Iya, Baik, betul, 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 baik. betul. Terima kasih sekali lagi Pak Robi malam hari ini. Saya Ya, rindu, ya, boleh Pak Robi untuk menolong kita menutup di dalam doa, Pak. ya. Kita berdoa. Kami bersyukur pada malam hari Tuhan berikan kesempatan bagi kami, walaupun tidak banyak, tapi berikan kesempatan bagi kami selama setengah jam untuk kami belajar firman Tuhan, boleh bertanya jawab. Ada banyak hal yang perlu kami gumuli, perlu kami pertanyakan, dan kami bisa dapatkan dari kami belajar firman Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kami, setiap kami yang sudah dengar firman Tuhan, dan tolong setiap kami, sehingga kami bisa jadi orang-orang Kristen yang semakin kuat iman kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi terima Ya, kasih Pak Robi dan ah, juga rekan-rekan sama-sama, yang malam puji hari ini Tuhan. sudah bergabung. Terima kasih sekali lagi, karena mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum saya ajukan. Saya juga mohon maaf, dan saya Feby Timotius bersama dengan Pak Robi Setiawan, juga rekan-rekan di balik layar yang sudah melayani, mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa di besok malam. Tuhan berkati kita semua. Amin. Tuhan. Amin.